Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kelompok kerja guru gugus 03 Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sehingga kita bisa hadir di kelompok gugus 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bu? Oke. Ngobrol ya, semangat ya. Semangatmu. Ini semangatku. Yes, yes, oke. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Marilah kita bersama-sama semangat untuk maju biar gak kalah dengan gugus lainnya. Ibu semangat? Semangat. Jika ini semuanya berkat dukungan para anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu kepala sekolah serta guru gugus 3 Kecamatan Sukodono yang kami muliakan. Semoga di momen saat ini, di hari ini kita semua bisa sama-sama untuk bekerja sama mengaktifkan kembali gugus 3 ini sebagai wadah kita untuk bisa saling belajar, bisa menjadi wadah untuk silaturahmi, dan bisa untuk bagi sekolah-sekolah di gugus 3 ini bisa lebih maju dan lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau kita sudah melihat kemampuan dari sekolah-sekolah di gugus 3 ini, sehingga mudah-mudahan nantinya ke depan gugus 3 ini bisa menjadi gugus yang bisa menjadi percontohan bagi sekolah, bagi gugus-gugus lainnya di Kecamatan Sukodono, bisa untuk menjadi sekolah-sekolah penggerak semuanya. Insya Allah sih kita semua bisa seperti itu. Insya Allah bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa, pasti semuanya bisa.
Tinggal kita ini mau maju atau mau duduk di tempat seperti itu. Oke, di sini saya hanya membuat kata-kata aja tentang sebetulnya apa sih kurikulum merdeka ini. Nah, kalau kita diharuskan memakai kurikulum merdeka, nah seperti ini. Jadi, awal pertama kali kurikulum ini disampaikan oleh Kemendikbudristek, ini ada beberapa latar belakang kenapa kurikulum ini menjadi perubahan dari K13 menjadi sekarang ini. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian, kenapa saat ini kalau dilihat adalah kondisi pendidikan Indonesia itu menurun, mengalami kualitas penurunan yang tadinya mungkin bagi negara tetangga kita Malaysia kita dianggap sebagai negara yang bisa menjadi tempat untuk belajar, tapi sekarang ini malah kita yang berbalik untuk belajar di negara-negara Malaysia atau Singapura. Ini karena dikarenakan kualitas pendidikan kita yang mengalami penurunan antaranya dari sumber daya manusianya itu sendiri. Dan yang kedua adalah kebutuhan perkembangan zaman. Di sekarang ini adalah era industri 4.0 ini, perkembangan itu sangat pesat sekali ya, terutama di bidang teknologi dan lain sebagainya. Kompetensi yang harus kita ajarkan kepada anak itu kita harus sesuaikan. Jadi seperti itu. Kalau nantinya kita sebagai guru hanya terpedoman tanpa adanya kita bisa melihat perubahan itu, kita yang terpedoman malah kalau kita mengajar sekarang ini tetap aja, nanti kita juga sama-sama tugasnya sekarang sama apa tidak pakai kurikulum mereka pun atau kita tidak ada perubahan. Itu biasanya guru-guru kan masih berpikiran seperti itu ya. Jadi akhirnya nggak usah diubah ke IKS cukup kan gitu. Nah ini akhirnya menjadi stigma mengalami hambatan bagi pendidikan kita karena di sumber daya sendiri atau di pendidik sendiri merasakan tidak perlu adanya perubahan, sehingga makanya banyak sekali kualitas yang diajarkan kepada anak didiknya kemudian mengalami penurunan seperti itu. Mungkin dulu tahun kita waktu masih TK ya Bu Ani ya, Bu Sudis ya, kira-kira dulu pakai alat tulis apa kalau mungkin kita mengajarkan kepada kita, alat tulis yang dipakai atau fasilitas apa yang biasanya dipakai oleh pendidik kita saat kita di TK atau mungkin masih SD ya? Dulu kita waktu SD itu pakai kapur ya gurunya, tapi kalau muridnya ya pensil seperti yang sekarang, tapi gurunya masih sampul. Kalau Sekarang gurunya kan pakai spidol. terus untuk pembelajarannya mungkin kalau dulu tuh kan pakai apa ya, kalau anak-anak itu kita ajarkan tuh menggunakan biasanya untuk sekarang kita pelajarannya bahasa Indonesia, misalnya matematika pakai hanya apa ya? Berupa Ya, berupa sesuai dengan ada apa gitu, ada gambar, ada angka 5, berarti ada gambar pensil 5, disesuaikan seperti itu. Ini anak-anak tidak harus angka 5 yang ditampilkan, tapi anak-anak dikenalkan dulu dengan benda dan kaki. Itu jangan digagas ya teman-teman ya. kalau sekarang pembelajarannya memakai apa? Sundus, mungkin dulu guru kita itu ngajarnya pakai apa ya? Misalnya pakai panduan. Iya, mau pakai. Sekarang kita sesuai tema juga, tapi kita nggak menuntut buku pakai. Kita serahkan ke anak-anak seumpama kita punya apa ya, tema ini seumpama memancing ya, kita kasih anak-anak itu ikan yang hidup, ikan hidup tadi. Jadi anak-anak biar tahu gimana ikan itu bisa hidup di air. Iya, gitu. Jadi nggak mau nonton saklek di bukunya. Tuh, ini bisa Nah, sekarang dulu permainan apa yang sering kita lakukan? Kalau dulu sering permainan zaman dulu ya, mainan itu jamuran, ya terus ekre, terus mainan apa itu double suweng.
Kalau sekarang ya permainan yang modern itu, Apa misalnya? ya sekarang kalau mainan ada. Kalau dulu juga ulang tangga itu masuk tradisional ya. Kalau sekarang ya permainan ya bola, yang main permainan bola, yang main apa itu engkle juga, permainan apa itu lempar bola. Kalau kecenderungannya anak sekarang, milenial itu biasanya ngapain sih kalau mainnya itu? Anak milenial zaman sekarang itu. Kalau zaman sekarang banyak yang lari-lari. Kalau main itu yang sering itu lari-lari itu yang suka. Apalagi selain lari, mungkin ada yang menambahkan permainan anak zaman milenial terus sekarang itu lebih banyak apa coba? HP ya. HP ya. Nah, kalau dulu cita-citanya kita itu dulu apa aja Bu? Monggo Mami, cita-citanya dulu waktu kita dulu itu masih apa itu? Cita-cita kita Waktu kecil ya waktu kecil. Zaman kita dulu. cita-citanya biasanya jadi polisi, jadi guru, jadi bu dokter. Oke, kalau sekarang apa ya kira-kira cita-cita anak-anak zaman sekarang? Kalau anak sekarang kadang-kadang kalau ditanya mau jadi apa besok jadi YouTuber, Oke, YouTube kayak siapa itu ya? kayak kayak saya. Oh, kayak saya saya boleh. Oh, iya. Ya, kayak saya. Oke, bagus. Iya, saya kan YouTuber, lihat YouTube-nya saja. Iya. Terus kadang-kadang ada yang bilang pengen jadi robot, apa itu namanya Oh, ya? ada robot. Saya ingin jadi robot, superhero. Mereka ingin jadi superhero. Kenapa kok jadi superhero? Soalnya kuat guru bilangnya seperti itu. Ya polisi, dokter gitu. Anak saya loh ya, anak didik saya. Oh, nanti. Mungkin anak masih kecil ya. Tapi kalau sudah yang dewasa sekarang ini kan cenderungnya kan lebih spesialisasinya lebih detail ya. Ada YouTuber, tadi ada apa lagi ya, desain mungkin robot gitu. Ya, robotika. Ya. Selain itu, waktu kita dulu di sekolah ya, tadi sudah disebutkan Bu Ani tadi memakai pensil, papan tulis. Kira-kira guru kita itu dulu kalau mengajar seperti apa? Dulu ya. Kalau mengajar itu seperti apa? Metodenya. Guru saya ya. Ya. Apa yang berkesan saat kita dengan guru kita dulu yang berkesan? Soalnya orangnya ramah, nggak pernah marah-marah itu yang berkesan. Ya. Saya ingat namanya itu Bu Sumiati. Busuk itu nggak pernah marah-marah, jadinya terkesan sampai sekarang. Itu berarti yang diingat itu metodenya, pelajarannya atau orangnya? Orangnya ya, sabar ya. Kalau pelajarannya Nggak seneng. Soalnya dari dulu nggak seneng matematika. berarti gurunya yang berkesan misalnya Iya. karakternya ya. Kalau pelajarannya mungkin hanya berapa persen gitu ya, Iya. nggak terlalu semuanya di Terima kasih.